Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu kiat berwirausaha bersama dengan Bang Wafi Aulad. Bang, kalau kita bahas mengenai berwirausaha itu biasanya orang ada garis keturunannya gitu kan ya. Betul. Nah, kalau Abang sendiri keluarganya memang berwirausaha semua atau gimana? Orang tua saya guru, ibu saya yang sudah almarhumah gitu kan. Ayah saya sekarang di UIN jadi dosen dan sebelumnya di Kemenak Kota gitu. Berarti nggak ada garis keturunan berwirausaha nih? Nggak ada, memang dari semua keluarga itu saya lihat ya sampai sekarang nggak ada yang berwirausaha gitu. Nah, itu kan nggak ada nih berarti keturunan yang berwirausaha. Iya. Nah, motivasinya, terus gimana sih caranya untuk menumbuhkan keberanian nih? Di samping kita harus ada modal finansial, tentunya harus modal mental dulu nih kan untuk berwirausaha. Itu gimana bisa tumbuh akhirnya? Ya, kalau berbicara tumbuh atau tidaknya mental itu, kalau kita mau berbicara minta masukan sama orang itu ya orang hanya bisa memotivasi. Balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Dan mental itu tumbuh dan keberanian itu tumbuh ya karena goals yang ingin saya capai. Saya pengen pembuktian bahwa saya bisa berhasil gitu dengan berwirausaha di dunia laundry ini gitu. Jadi semuanya saya usahakan itu membangun mentalnya. Ya semakin lama itu kan semakin berjalan bisnis semakin besar, tapi tumbuh itu karena rasa percaya diri dan kita perlu konsisten lah dengan bisnis yang ada. Jadi ketika dia berjalan itu semakin besar kan, ya cobaan kan semakin banyak, rintangan. Nah itu yang membuat mental kita tumbuh ya. Kalau dari orang tua ya supportnya saya mohon doa lah, yang penting semoga saya berhasil ya. Kalau dunia swasta itu bisnis terutama ya itu tidak ada sebuah kepastian gitu, pasti berhasil atau tidak. Tapi poin yang paling penting ya, yang penting saya sudah yakin dengan keputusan saya sendiri, dan sekalipun itu buruk ya itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk saya besok gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kalau bicara tentang mental dan keberanian itu tumbuh seiring berjalannya waktu gitu ya Bang ya. Kalau rasa takut ya pasti banyak lah. Saya takut ini, aduh kalau saya gini gimana ya gitu. Yang pasti kan kita sambil belajar ya, mental kita perlu belajar juga ya. Kalau saya kan ngikut-ngikut kelas entrepreneur di Jakarta, ada beberapa yang sudah berhasil jadi ikut juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita bergaulnya dengan lingkungan positif yang mendorong kita, Wafi baru muda juga, saya sampai dibilang gitu sama mentor saya dulu kan, katanya saya dulu usia kamu ini saya lebih gila lagi daripada kamu ya. Saya kan berpikir jadi mereka menanamkan mindset positif itu, saya berpikir ya, wah kayaknya masa saya kalah. Saya lihat kalau kamu mau berhasil kamu kayak gini loh, nanti tua saya usia gini saya udah punya ini loh. Dia sampai bilang gitu ya. Jadi mereka selalu dorong saya gitu. Jadi untuk celah saya berpikir negatif, dan saya juga nggak mau bermain sama orang, wah saya dulu bangkrut loh, saya gini juga. Jadi saya nggak mau. Itu kan membuat mental saya pasti down kan. Jadi ya nggak mau lah saya dekat-dekat, lebih baik ya ketemu hari itu ya besok saya nggak mau ketemu lah. Ada pelajaran yang diambil ya, jangan ditemuin lagi. Iya, jangan ditemuin lagi gitu, karena besok saya pasti berpikir, kita kan mudah dipengaruhi, apalagi secara kita berpikir usia segitu menurut saya usia masih 21 ya. Jadi sedikit kita terganggu pikiran kita, itu tadi konsisten kita pasti hilang gitu. Saya sangat takut itu dulu gitu. Oke. Nah, kan awalnya tuh orang tua sempat menentang ya Bang ya? Ya, nah bisa itu gimana cara Abang untuk menimbulkan kepercayaan dari orang tua, akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa gitu, udah diizinin gitu? Ya sebenarnya mereka kan ya, orang tua itu menurut saya orang yang paling baik di dunia gitu. Benar. Mereka berbicara bukan menentang, mungkin bisa dibilang mereka takut lah ya. Karena kenapa? Saya dari keluarga yang saudara ibu-ibu dan ayah itu ya nggak ada yang berwirausaha karena mereka takut ya. Jadi mungkin mereka ingin saya berhasil dengan bekerja, tapi saya punya poin penting
wah saya coba pengen jadi entrepreneur gitu, dan saya meyakinkannya itu ya susah, dibilang susah itu ya sangat susah, karena ya mungkin Mbak paham lah dunia bekerja dan menjadi seorang pekerja itu gimana mindsetnya, dan seorang pengusaha itu seperti apa gitu. Jadi berjalannya waktu ya saya harus meyakinkan itu, yang saya pegang saya harus berhasil, itu pertama. Saya harus membuktikan bahwa bisnis yang kecil dulu bisa besar, dan semua yang saya lewati ini yaitu balik lagi ke diri saya. Mereka takut mungkin dengan usia dulu 21 tahun itu, wah ini anak masih muda benar gitu, nggak mungkin dia bisa berpikir sematang itu. Ternyata saya bisa melewati itu gitu ya. Umur 21 dulu ya, kerjaan saya sampai saya tinggalin kuliah saya karena ya, saya orang lapangan tadi. Iya, jadi kan saya berpikir gini ya, itu ada dua pengorbanan. Itu sangat saya pikir ya sebenarnya bahaya ya. Saya, orang tua saya minta saya untuk sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Saya harus meninggalkan kuliah saya gitu. Ya, dia bilang gitu, kalau misalkan kamu meninggalin kuliah kamu, ya berarti kan saya nggak berhasil mendidik kamu sampai bisa jadi sarjana gitu. Ya itu betul sebenarnya, saya senang itu kan. Tapi kan akhirnya ya saya kuliah di UMB, orang tua saya juga berjalannya waktu dengan bisnis saya ada, dia lihat saya masih di sana, ya mereka lihat kayaknya anak ini memang mungkin bakatnya di sana gitu. Dan berjalannya waktu 2019, 2022 saya buka cabang, sekian cabang saya, gini Wafi Laundry cabang ini, Wafi Laundry cabang ini. Dan akhirnya orang tua mulai melihat bahwa anak ini ada potensi di sini. Dan saya juga potensi saya nggak tahu ya saya di mana kan, karena usia 21 kita nggak masih mencari gitu. Kita nggak bisa tahu kekurangan dan kelebihan. Kalau saat ini karena saya introspeksi diri, banyak orang yang nggak sadar diri ya, kadang mereka mempunyai ego yang tinggi, jadi mereka nggak sadar mereka punya kelemahan. Tapi sekarang saya sadar kelemahan saya di mana, dunia bisnis saya lemahnya di mana. Tapi poin yang paling penting menjadi entrepreneur adalah di usia muda meyakinkan orang dan meyakinkan diri, itu adalah hal yang sulit. Hal yang pertama harus dilakukan adalah meyakinkan diri sendiri. Iya, kalau orang kan ya mungkin mereka bisa memberi masukan, tapi kalau kita nggak yakin ya gimana. Cepet gitu juga tuh bakal kemakan ya nggak sih? Ya betul. Jadi kalau misalnya kita dikasih omongan dan kita harus cerna itu bagus-bagus, karena ya balik lagi, kalau saya ya di malam-malam hari lah, jam-jam 9, jam 10 orang udah tidur, saya duduk sendiri. Kadang mereka mikir ya ngapain ini Wafi duduk sendiri ya. Saya bisa dibilang ya bergelut dengan pikiran saya, karena saya cerna pagi yang saya bicarakan dan saya omongkan tadi. Kalau ketemu orang bangkrut tadi saya cerna, nggak mungkin saya bangkrut. Terserap tuh nih energi negatifnya tuh ya. Walaupun gitu dia bilang saya punya teman sedikit gitu kan, dia cerita pengalaman dia sampai dia hilang uang itu, ya saya masih pegang uang 100 juta, dia udah cerita 1 M, itu kan saya dengarnya takut gitu kan. Cuman saya ambil poin positifnya, mungkin itu kesalahan dia, bukan kesalahan diri saya gitu. Mungkin saya nggak bakal seperti itu ya. Saya selalu mengalirkan energi positif untuk saya agar saya bisa tetap optimis gitu. Jadi ketika saya mulai down, saya larinya biasanya ke Jakarta. Ke Jakarta ya belajar sama gitu ya. Mentor saya di sana. Saya ikut kelas-kelas ya, seperti ada Helmi Yahya. Di situ saya pernah ikut ya. Ada Buni Isman, saya pernah ikut juga. Jadi banyak dari orang-orang besar juga ya, gitu ya. Makanya kalau pengen ya betul sih, lingkungan kita itu menentukan masa depan. Ya. Benar sih, lingkungan menentukan masa depan. Makanya kalau saya bergaulnya ya bukan saya memilih, semua orang saya temanin. Tapi kalau yang berbicara hal negatif, mungkin ya satu hari saya ketemu, besok nggak mau lagi, karena itu mengganggu pemikiran saya. 1 tahun sekali nggak sih ketemunya? Atau nggak akan ketemu paling lagi? Setiap hari ada satu, cuman ya udah itu besok saya jarang. Kalau dia ketemu ya saya ketemu gitu, cuman jangan terlalu sering, bahaya juga untuk cara berpikir saya nanti bisa berubah. Itu mengganggu, sangat mengganggu. Jangan diajak ngopi lah intinya. Ya. Kalau ngopi itu kan ngobrol pintar. Nanti kalau oke, masuk. Kalau misalkan kita ngobrolnya hal-hal negatif kan susah. Nanti saya juga terpengaruh, itu saya ngilanginnya lama, sampai 2 hari. Jadi saat saya mulai down itu saya pasti berpikir,
wah betul juga ya yang dia omong, bahaya juga Mulai ternyata. ke bawah nanti nih. Jadi kan saya ngilangin itu bisa sampai 2 hari lebih. Makanya saya nggak mau ketika saya ketemu orang-orang yang punya energi positif, wah saya bisa gini loh, saya gini-gini gitu. Pasti mereka, saya bikin, saya masih belum. Bukan saya nggak merasa puas ya, saya sangat bersyukur dengan keadaan sekarang. Tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang yang lebih besar daripada saya pasti berpikir, wah saya masih kecil bener ya, saya belum ada apa-apa. Belum ada Ayolah apa-apa. saya harus belajar lagi gitu. Hasil yang saya dapatkan ini adalah hasil dari pelajaran sebelumnya gitu. Ini kalau bicara tentang keberanian nih dari 2019 ya, kita Iya, oke. bahasnya udah mulai konsisten tuh. Iya, oke. 19 hingga dengan saat ini 2023. Itu gimana caranya Abang untuk tetap konsisten gitu loh? Oke, berbicara tentang konsisten ya. Nah, itu yang apa ya? Yang harus dimiliki oleh para entrepreneur kan? Ya bro, jadi yang harus dimiliki para entrepreneur itu percaya diri yang tinggi. Ya terus dia harus berinovasi, dan juga menurut saya usia itu bukan tentang kedewasaan ya, tapi tentang cara berpikir gitu. Dan Usia itu banyak, cuman angka gitu ya, ya? usia itu angka. Jadi entrepreneur itu dia harus berani dan meyakinkan dirinya dengan, ya kalau berbicara tentang meyakinkan, saya juga dulu susah ya, meyakinkan orang itu sangat susah. Tapi ya mungkin bahasanya mungkin dengan pembuktian ya, saya mungkin bisa membuktikan saya bisa ada di posisi ini. Kalau dibilang berhasil ya banyak yang lebih berhasil mungkin ya, ada di posisi ini. Ya itu saya meyakinkan diri saya mungkin dengan kita bekerja dengan ikhlas, dan kita bisa meyakinkan ini dengan hasil-hasil yang bisa kita lihat saat ini. Jadi kan setiap pertumbuhan itu pasti ada. Ketika kita buka di cabang ini, oh saya bisa ya gini gitu. Saya selalu kalau malam itu saya entah kenapa saya sering bertarung dengan pikiran saya bisa loh. Kamu nggak bisa loh tambah cabang, ini udah pusing kepala. Mikir kanan jadi nih, kan bentrok gitu ya. Nah makanya kalau masuk ke hal yang negatif dikit itu saya pasti down. Makanya saya nggak mau bener ada yang mengganggu pikiran saya gitu. Jadi sampai saya malam itu mikir, kamu udah pusing loh, ini bukan kemampuan kamu. Nah, ini kan ya orang yang negatifnya. Yang positifnya saya pikir gini, kalau kamu nggak lawan ini, kapan kamu bisa berhasil? Ini zona nyaman loh, Masa kamu 2 cabang saya udah mau berhenti ya? Karena kenapa? Jujur ya, ini bukan pemikiran saya. Ini kalau saya suka mikir ya, wah ini pemikiran orang yang udah dewasa. Saya masa umur 21 saya harus mikirin menghandle tim saya, ngapain saya gitu kan. Saya sampai mikir gitu ya. Bener. Seharusnya umur sekian saya bisa jalan-jalan, healing, nikmati kehidupan. Tapi itu nggak bisa saya nikmatin. Ya sampai sekarang ya healing tipis-tipis lah, paling gak curup. Curup gitu ya. Ya jadi banyak yang saya tinggalkan di usia 21. Jadi cara meyakinkan diri saya itu adalah mindset of the power positive. Itu yang saya miliki saat ini. Cuman kalau saya mau meyakinkan Mbak gini-gini nggak bisa. Balik lagi, Mbak mungkin perlu duduk sendiri, bertarung dengan pikiran sendiri. Mungkin akan tumbuhnya mental dan kepercayaan diri itu dari pola pikir kita sendiri. Baik, oke Bang. Sekarang kita jeda dulu ya Bang ya. Oke, Nanti siap. kita kembali lagi. Nanti kita lanjut lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.